Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam materi keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kita langsung ke pemaparan. Lambang ketiga itu seperti ini ya. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Arti makna dari tanda palang adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Arti makna roda gigi adalah bekerja dengan segaran jasmani dan rohani. Arti warna putih adalah bersih dan suci. Arti makna hijau adalah selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian arti makna 11 roda gigi adalah 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Oke. Kemudian pengertian ketiga menurut keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja diambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3, kemudian Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang panitia pembinaan keselamatan kerja. Inilah dasar hukum dari K3 di tempat kerja. Kemudian tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman, efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Tujuan ketiga. Kemudian insiden adalah dua jenis. Ada insiden yang menimbulkan cedera dan ada insiden yang tidak menimbulkan cedera. Ya, jadi celaka dan hampir celaka. Kemudian insiden kecelakaan itu diibaratkan seperti teori piramida ya. Jadi lebih besar di bawah, lebih mengerucut ke atas. Dari enormis hampir celaka, insiden yang menimbulkan kerusakan alat dan bahan, naik ke atas itu kecelakaan ringan sebelumnya, kemudian yang lebih fatal adalah kematian. Oke, kemudian penyebab kecelakaan kerja itu menurut teori Hendrik itu dari penyebab dasar bisa timbul penyebab tidak langsung, kemudian penyebab langsung, kemudian kecelakaan kerja yang terjadi, kemudian kerugian. Dari efek yang sederhana bisa mengakibatkan kerugian yang fatal. Itu teori domino. Kemudian kerugian kecelakaan kerja itu seperti teori gunung es. Gunung es itu kecil di atas namun besar di bawah. Jadi yang terlihat ketika ada kecelakaan, yang terlihat adalah biaya pengobatan, perawatan, biaya kompensasi, cuma itu saja. Namun di bawahnya itu sangat banyak yang harus dipertimbangkan, seperti biaya tidak langsung. Contohnya adalah kerusakan bangunan, kerusakan alat, kerugian produk, hilangnya atau kebakaran, biaya lembur, biaya ekses, sampai dengan kerugian bisnis dengan nama baik yang tercoreng. Itu adalah kerugian menurut teori gunung es. Upayanya gimana untuk mencegah kecelakaan kerja? Pertama adalah identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, kemudian buat pembinaan dan pengawasan, kemudian buat sistem manajemen yang rapih di tempat kerja. Kemudian bahaya ketiga itu artinya adalah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Sumber dari manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Kemudian jenis bahaya itu dari tindakan dan kondisi. Faktor bahaya adalah dari biologi, kimia, fisik, biomekanik, dan psikologi. Oke, kemudian budaya 5R. 5R adalah cara atau metode untuk mengatur pengelolaan pengorganisiran tempat kerja menjadi tempat kerja yang baik secara berkelanjutan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan efisien dan kualitas tempat kerja. Manfaatnya dapat dirasakan seperti meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus, dan menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan di tempat kerja. Inilah budaya 5R. Kemudian ini adalah layout ruangan 5R di tempat kerja. 5R itu adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin.
Oke, kemudian ada makna rambu di tempat kerja seperti ini ya. Ada tempat kerja selalu ada rambu-rambu seperti ini, ada tanda pelarangan, tanda bahaya, tanda evakuasi, ya kan. Nah, ini sering kita lihat di tempat kerja. Ini adalah rambu-rambu K3. Kemudian ada label B3. B3 adalah bahan beracun dan berbahaya. Bila ada label seperti ini, tolong diamati gambarnya dan diresapi artinya apa. Contoh kayak semacam ini B3 gambar tengkorak adalah artinya bahan tersebut beracun. Jadi harus hati-hati dalam penggunaannya. Ini adalah label B3. Kemudian label transportasi bahan beracun dan berbahaya di salah satu produk itu harus ditempel. Kalau misalnya di tong itu harus mudah terlihat. Di dusnya itu juga mudah terlihat. Apabila di sebuah mobil kontainer seperti ini, mungkin ada di sebagian samping, di depan dan di belakang, itu harus terlihat jelas bahwa itu maksud dari label tersebut adalah berbahaya atau bahan beracun dan berbahaya. Kemudian makna label dan warna perpipaan. Jadi pipa, bila ada sebuah pipa, kemudian pipa itu berwarna ya. Nah, kemudian amati warnanya. Dia warna apa? Misalkan warna biru. Oh, berarti warna biru adalah gas beracun dan berbahaya atau gas bertekanan. Kemudian warna merah, media pemadaman kebakaran. Jadi ketika ada pipa di bawah tanah, diamati warnanya dan dicermati artinya apa. Kemudian tanda dan makna papan informasi bila Anda akan membuat sebuah papan informasi seperti ini. Contoh informasi di sini ada teks. Silahkan menggunakan APD, alat perlindungan diri. Misalkan contohnya seperti itu. Kemudian tanda makna warna dan label di tempat kerja. Ya, ada garis lain di perusahaan atau di bengkel. Itu ada garis warna kuning, garis warna hitam, garis warna hijau sampai dengan garis kuning hitam, dan dia mempunyai arti masing-masing. Kemudian ini adalah contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja: rapih, resik, rawat, dan rajin. Kemudian ini adalah loto, lockout, takeout. Nah, bila ada gantungan seperti ini harus diperhatikan dan dibaca apa maksud dari loto tersebut. Kemudian APD, ini adalah APD, alat pelindungan diri. Nah, alat pelindungan diri itu disesuaikan dengan jenis tingkat kecelakaan yang bisa terjadi di tempat kerja. Contoh ada helm, kemudian kacamata, kemudian earplug, masker, ya kan, harness, sampai yang lain-lain. Tergantung tempat kerjanya masing-masing. Kemudian penyakit akibat kerja itu disebutnya adalah PAK. Jadi kecelakaan bukan hanya dilihat dari fisik luar, namun dari dalam tubuh kita pun juga bisa disebut kecelakaan. Bila misalkan bekerja di salah satu perusahaan, tiba-tiba Anda sakit karena bekerja di tempat tersebut. Nah, ini adalah penyakit akibat kerja atau PAK. Oke, silahkan tes formatif dikerjakan, silahkan dikumpulkan sesuai arahan saya nanti. Nah, tes formatif nomor 1, sebutkan alat pelindung diri APD di zona bengkel permesinan. Apa saja yang harus kamu pakai? Ya. Kemudian nomor 2, jelaskan secara singkat isi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian silahkan gambar lambang B3 yang sering Anda lihat di kehidupan sehari-hari. 2 buah saja. Nah, silahkan dikerjakan, dikumpulkan langsung. Oke, mungkin sampai situ dulu. Untuk materi saya akan share di Telegram dan Instagram. Silahkan Anda lihat langsung di sana untuk materi yang barusan saya paparkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan di materi baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.